tidak ada jalan yang lunak untuk menuju masa depan yang gemilang. Kisah inspiratif perjalanan SBY yang mengagumkan. Pada video kali ini, saya mau membahas kisah yang sangat inspiratif dari perjalanan Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat mengagumkan. Ada banyak cerita jika kita ingin mengungkapkan perjalanan hidup Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY. Tergantung kita mau mengambilnya dari perjalanan hidupnya pada bagian yang mana. Namun yang pasti, perjalanan karir yang dilaluinya tidak semudah yang kita bayangkan saat ini. Mau tahu biografi dan kisah inspiratif Presiden ke-6 Republik Indonesia? Yuk simak sampai akhir. Namun, sebelum saya ceritakan kisah ini, jangan lupa subscribe channel Indo-Isu dan aktifkan notifikasinya. Oke, daripada lama-lama, berikut inilah profil perjalanan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa kecil hingga remaja. SBY lahir di lingkungan pesantren di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September tahun 1949. Dia merupakan anak tunggal yang lahir dari pasangan Raden Sukojo yang pensiunan militer berpangkat Letnan 1 dengan Siti Habibah. Susilo Bambang Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di kota Pacitan. Pada masa kecil hingga remaja, SBY tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Poso, masih di wilayah Kabupaten Pacitan. SBY tinggal di sana pada awal tahun 1960-an selama kurang lebih 7-8 tahun sejak kelas 5 atau 6 SD hingga tamat SMA. Susilo Bambang Yudhoyono mengisahkan, ketika itu kawasan tempat tinggalnya masih sangat sepi, jauh dari berbagai fasilitas. Sehingga dirinya melewatkan masa kecil dan remajanya bersama teman-teman dengan berbagai kegiatan kreatif, mulai dari bermain musik, bola voli, belajar bersama, dan sebagainya. Akan tetapi, kondisi sederhana itu juga tidak membuatnya ciut nyali untuk bermimpi besar. Hobinya pada olahraga voli bahkan ditekuninya hingga saat ini, dengan mendirikan klub voli Lavani, nama yang diambil dari kecintaannya yang mendalam terhadap mendiang Ibu Ani Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor. Nah, darah prajuritnya menurun dari ayahnya yang tentara. Sementara ibunya, Siti Habibah, adalah putri salah seorang pendiri pondok pesantren Tremas. Namun, pendidikan sekolah rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Dari silsilah ayahnya, dapat dilacak hingga garis keturunan Pakubuwana, serta memiliki hubungan dengan Trahamengkubuwana II. Pakubuwana atau dalam bahasa Jawa disebut Pakubuwono adalah sebuah gelar yang diperoleh Pangeran Puger, putra dari Mangkurat I, ketika naik tahta menjadi Susuhunan Mataram. Ketika masih berusia remaja, SBY pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI atau Gerakan Siswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi underbau PNI yang setara dengan PII atau Pelajar Islam Indonesia Masyumi. SBY menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pacitan yang berlokasi di Jalan Lejen R. Suprapto nomor 49, Blumbang, Kelurahan Ploso. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD atau sekolah rakyat pada saat itu, untuk pertama kalinya SBY mengenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional atau AMN, Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus sekolah rakyat Pacitan, SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, beliau bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI setelah lulus SMAN 1 Pacitan pada akhir tahun 1968. Lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk AKABRI dan akhirnya memilih menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya atau ITS. Namun kemudian SBY justru memilih masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama atau PGSLP di Malang, Jawa Timur.
Sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke Akabri. Tahun 1970, akhirnya SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. Dan dia satu angkatan dengan Agus Wiradakusuma, Ria Mizardria Cudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, sosok SBY yang mendapat julukan jerapah sangat menonjol. Terbukti ketika dia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan berhasil meraih penghargaan Lencana Adi Makayasa. Penghargaan yang hanya diberikan kepada lulusan terbaik yang memperoleh nilai pendidikan dan kepribadian terbaik pada masing-masing angkatannya. Beliau juga meraih penghargaan Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi yang dinilai berdasarkan gabungan penilaian mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Setelah menamatkan pendidikan militer pertamanya, SBY kemudian masih melanjutkan studi militernya dengan pergi belajar ke beberapa universitas militer ternama. Perjalanan karir militer SBY dimulai dengan memangku jabatan sebagai Danton Panioni Flinu 330 Kostrad atau Komandan Peleton 3 di Kompis 8A, Batalion Infanteri Lintas Udara 330 atau Tridharma Kostrad. Tahun 1974 hingga 1976 membawahi langsung sekitar 30 prajurit. Kefasihannya berbahasa Inggris membuat beliau terpilih mengikuti pendidikan lintas udara atau airborne dan pendidikan pasukan komando Ranger di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Benning, Georgia tahun 1975. Pada tahun 1976, beliau belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course, Lakeland, Texas, Airborne, and Ranger Course Fort Benning, Amerika Serikat. Sekembalinya ke tanah air, karirnya berlanjut. SBY memangku jabatan Komandan Peleton 2 Kompi A Batalion Linu 305 Tengkorak dan Tonpan Yonif 305 Kostrad tahun 1976 hingga 1977. Pria yang memiliki grup band di masa SMA itu memimpin peleton tersebut untuk bertempur mempertahankan Timor Timur. Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yoniflinu 330 Kostrad tahun 1977. Setelahnya, beliau ditempatkan sebagai Pasi 2 Ops Mabrigi Flinu 17 Ujang 1 Kostrad tahun 1977 hingga 1978 dan Kipan Yoniflinu 330 Kostrad tahun 1979 hingga 1981 dan Paban Muda Sops SUAD tahun 1981 hingga 1982. Pada periode 1982 hingga 1984, beliau belajar di Infantry Officer Advanced Course atau Fort Benning, Amerika Serikat. Tahun 1988, SBY mengikuti pendidikan di Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat atau Seskod di Bandung tahun 1988 dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskod 1989. Periode 1988 hingga 1989, dia belajar di Sekolah Staff and Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1991. Pada tahun 1989 hingga 1993, SBY bekerja sebagai dosen Seskod Korspri Pangab yang kemudian menempatkannya di Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Dispenad dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudrajat. Ketika Edi Sudrajat menjabat Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi koordinator staf pribadi atau Korspri Pangab Jenderal Edi Sudrajat tahun 1993. SBY lulusan Master of Art MA dari Manajemen Webster University Missouri ini juga meniti karir di Kasdam Jaya tahun 1996 dan Pangdam 2 Sriwijaya sekaligus Ketua Bakostran Asda. Di tahun 1997, dia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI dengan pangkat Letnan Jenderal.
Kemudian pada 1 April 2001, SBY pensiun dari kemiliteran karena pengangkatannya sebagai menteri. Langkah politik SBY. SBY tampil sebagai juru bicara fraksi ABRI menjelang sidang umum MPR tahun 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan ketua fraksi ABRI MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 98. Tanggal 29 Oktober 1999, dia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi atau Mentamben di pemerintahan pemimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1999, dia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan atau Menko Pososkam sebagai konsekuensi penyusunan kembali Kabinet Abdurrahman Wahid. Dengan keluarnya maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12 waktu Indonesia Barat, Menko Pososkam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu Menko Pososkam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Belum genap 1 tahun menjabat, Menko Pososkam atau 5 hari setelah memegang mandat, dia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan Presiden tidak pernah diterimanya. Pasca naiknya Megawati menjadi Presiden, Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri melantik SBY sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam pada 10 Agustus 2001. Tapi pada 11 Maret 2004, SBY memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2001 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karir politik. Di saat Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, SBY dicalonkan menjadi presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2004. SBY sendiri baru bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003. Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, beliau secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45% suara. Tanggal 10 Mei 2004, 3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden, berpasangan dengan kandidat wakil presiden Yusuf Kala. Pada pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarno Putri menjadikannya presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Kemudian pada tahun 2009, SBY kembali terpilih sebagai presiden pada periode pemerintahan yang kedua yang berpasangan dengan Budiono. Luar biasa, inilah riwayat pendidikan Presiden SBY. Sebelum menjadi presiden, inilah ringkasan karir dan jabatan SBY. Inilah deretan penghargaan yang diraih Pak SBY.
Demikian profil Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng Indoisu supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih.